tidak hanya untuk seluruhnya yang ada di luar sana, terutama untuk siswa-siswi SMP MIDA. Kita mengangkat tema aku, kamu, dan kita adalah Pancasila. Itu salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, ya kan? Nah, harapannya ketika kita sudah mempelajari ideologi Pancasila, kita menerapkan ideologi Pancasila, diharapkan 22 tahun yang akan datang secara otomatis sampai yang lahir menjadi pemimpin bangsa ini itu bisa mewujudkan Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa podcast Mida Binar. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang podcast Mida Binar melakukan podcast dengan memiliki tema aku, kamu, dan kita adalah Pancasila. Nah, saat ini kita ada narasumber yang eksklusif nih, terbaru. Ini ada Ibu Niam Maulidatul Fatona, guru PPKN SMP Mida. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Niam? Alhamdulillah baik. Dengan adanya podcast ini ya diharapkan nanti SMP Mida semakin berkembang, semakin bagus gitu ya. Iya, amin. Saya nervous sih loh ini. Dari kemarin lihat podcastnya anak-anak luar biasa, sekarang jadi bintang tamu itu. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Iya. Selanjutnya ini ada Kanza kelas 7 ya. Yeah. Ini juga baru gabung nih di podcast Mida Binar. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan ini kami juga sedang melaksanakan asesmen ya. Oh iya, asesmen ya. Iya. Selanjutnya ini kita, maksudnya ketua OSIS kita. Ya, halo. Dan gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik lah untuk hari-hari ini ya. Walaupun sama seperti Kansa lagi hari-hari asesmen ya, lagi pusing-pusingnya, lagi panas, lagi aduh udah banyak dah pikirannya ini malam-malam. Tapi ya kita harus tetap strong di podcast kali ini supaya hasilnya baik. Keren. Iya, bagus. Keren. Nah, saat ini kita mau berbincang-bincang nih, tapi ya serius ya, agak serius gitu. Nah, sekarang ini kan lagi apa sih itu? Hari lahir Pancasila ya kan? Iya, betul. Nah, kita nih gak mau ketinggalan nih, makanya kita buat podcast tentang hari lahirnya Pancasila. Iya. Nah, terus ini buat teman-teman dan Bu Niam, ini gimana sih menurutnya makna dari maksudnya hari lahir Pancasila ini gimana gitu? Kalau ya, terima kasih. Mungkin saya dulu ya. Ya. Kalau menurut saya dalam memperingati hari lahir Pancasila itu untuk meneguhkan komitmen kita sebagai warga negara Indonesia ya, dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi agar tidak terpecah, agar tetap saling menghargai, seperti itu kalau menurut saya. Iya, paham. Terus kalau Zidan ini gimana? Ya kalau menurut aku sih kita harus recharger ya, mengisi ulang kembali apa itu Pancasila, ideologinya itu bagaimana. Lalu kita itu di hari lahirnya Pancasila itu tidak hanya sekedar mengingat bahwa oh ini hari lahirnya Pancasila, itu tidak. Jadi kita harus mengingat bahwa ini harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila itu baik ya untuk berbangsa, bernegara, karena memang tujuannya seperti itu. Jadi kalau itu dilaksanakan di lingkungan sekitar itu pasti persatuan dan kesatuannya akan lebih baik. Oh iya. Keren. Ya. Selanjutnya Kanza ini gimana? Kalau menurut saya ini adalah momen untuk mengingatkan sejarah
mengingat kembali Perumusan. perumusan sejarah lahirnya Pancasila untuk mengingatkan jati diri bangsa Indonesia. Oh gitu, bagus-bagus ya jawabannya teman-teman, dan Bu Niam ini terbaik ya, namanya juga PPKN ya kan. Iyalah. Nah terus ini menurut teman-teman dan Bu Niam ini bagaimana sih caranya menerapkan Pancasila nih dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Oke, kalau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita kan sehari-harinya di sekolah ya, paling banyak kegiatan di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu biasanya kita bisa mengaplikasikannya dalam pelajaran PPKN, tidak hanya pelajaran PPKN, mungkin di seluruh mapel pun sebenarnya bisa ya. Terus lagi selain itu kita bisa juga dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya kan. Nah yang setiap hari Kamis Jumat ya. Kamis sore sama Jumat itu bahkan setengah hari penuh semuanya kan. Jadi penerapannya bisa dilakukan di situ. Terus kalau misal kita berada di lingkungan sekitar, kalau misal sampean di rumah ya kan. Nah, itu bisa dengan cara saling menghargai tetangga, tidak membeda-bedakan. Biasanya kalau di lingkungan sekitar rumah itu kan lebih bermacam-macam, ya kan? Kalau di sini kita hanya beragama Islam. Nah, kalau di rumah biasanya kan ada mungkin tetangga, ada yang Kristen, ada yang Katolik kan seperti itu. Iya, betul, seperti itu. Iya, paham. Terus Kanza nih, gimana ini? Menurutnya Kanza Pancasila di kehidupan sehari-hari itu gimana? Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kan biasanya kita di sekolah ya. Kalau misalnya di sekolah itu contohnya bisa kayak tidak membeda-bedakan teman karena perbedaan kulit, ras, terus tidak membuli teman, tidak memanggil nama orang tuanya dengan nama yang tidak pantas, contohnya seperti itu. Iya, gitu. Banyak sekali ya. Wah, terus Zidan gimana menurutnya? Ya, di sekolah SMP Midasi kita menerapkan budaya itu musyawarah. Apabila ada permasalahan itu kita tidak langsung kayak mungkin masalah ini langsung buru-buru itu diselesaikan, itu tidak. Jadi kita lebih baik musyawarah dulu untuk hasilnya yang lebih baik. Jadi enggak hasil yang buruk. Mungkin nanti kita itu kayak kalau dalam bahasa Jawa itu kurang enak itu di hati. Kurang enak. Sing grundel. Nah, gitu. Jadi grundel itu apa? Nah, kayak grundel itu belum enak, jadi belum plong gitu loh. Itu adalah grundel ya. Gitu. Dan juga kita juga mengembangkan budaya positif di SMA kalau berbeda itu anugerah, tidak perlu dipermasalahkan. Keren, luar biasa. Dan karena kayak walaupun berbeda itu kan kita masih bisa jadi satu gitu. Karena perbedaan itu indah gitu loh. Kalau semuanya sama. Kita ngobrol, kita pendapat sama, warna kulit sama. Enak enggak kira-kira ya? Enggak kan lah. Jadi kayak gimana gitu. Iya, semuanya sama. Lah, iya kan? Nah, terus ini kalau kan sebagai warga negara yang taat bernegara nih, menurut Bu Niam dan teman-teman ini kenapa sih harus mempertahankan Pancasila? Nah, gimana tuh? Kalau Bu Niam mungkin mempertahankan Pancasila. Nah, kalau kita ya toh, kalau Pancasila itu kan sebagai ideologi kita atau sebagai dasar negara kita, ya kan. Nah, sedangkan kita sebagai warga negara itu banyak sekali kepentingan yang melandasi berbagai kegiatan warga, baik dan berkaitan dengan ideologi, politik, terus lagi macam-macam ya, semuanya berlandaskan dengan Pancasila. Nah, kalau menurut saya ini bisa digunakan sebagai kontrol diri dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi sebagai batasan. Oh, kalau saya
melakukan ini nanti akibatnya seperti apa, seperti itu. Jadi selain batasan juga bisa batasan kita selain dengan masyarakat atau dengan sesama, itu bisa kontrol diri kita sebagai dengan Tuhan kita gitu, dengan Allah gitu ya. Ya. Zidan gimana menurutnya Zidan ini? Ya kalau menurut aku founding father negeri kita ini tuh sudah sangat hebat ya untuk membangun negeri ini dari awal kemerdekaan sampai sekarang masa-masa reformasi ya kalau. Nah, itu apa itu namanya menciptakan Pancasila dari ideologi berbangsa dan bernegara itu sudah sangat bagus sekali dari masa ke masa ya. Iya. Jadi maka bagi saya itu Pancasila itu harga mati. Asik, harga mati. Pancasila harga mati. Kanza gimana menurutnya? Diem aja ini kayaknya. Masih nervous karena kan masih awal, dia masih kelas 7, yuk semangat. Pasti bisa ya. Iya, ini gimana menurutnya Kanza? Kalau menurut saya ini tuh kan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, kerajaan-kerajaan, adat istiadat dan budaya yang sangat kaya ya. Tapi hanya Pancasila yang bisa menyatukan semua menjadi sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, tetapi mampu menaungi semua keragaman negeri ini, yang bisa membawa semua warga Indonesia menjadi senafas tanpa merasa paling istimewa. Berpikir untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak ada yang lain. Negara ini kokoh karena ideologi Pancasila. Keren. Jadi sebagai apa ya, pemersatu bangsa mungkin ya. Keren. Iya ya, pemersatu bangsa itu simpelnya. Keren loh penjabarannya. Iya. Nah, terus nih ya, aku mau tanya nih, menurut Ibu Niam dan teman-teman nih, sejauh ini gimana sih dengan pengalaman Pancasila di lingkungan dekat kalian? Oke. Kalau di lingkungan dekat tadi secara otomatis kita di lingkungan sekolah ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu misal apa ya? Dengan datang tidak terlambat ya kan. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun kan menurun ya. Alhamdulillah jumlah mungkin terlambat itu pasti ada alasannya ya kan. Misal mungkin waktu perjalanan sepedanya bocor atau bagaimana, itu kan kita tidak bisa apa? Nah, iya betul. Kita tidak dihindari. Selain tidak bisa dihindari, tidak bisa diprediksi. Itu ya. juga. Jadi masalah kan nggak ada yang tahu. Lah, ya kan gitu. Datangnya tiba-tiba. Nah, ya, terus selain itu juga kita bisa ketika pembelajaran kan kalian juga ada diskusi, ya kan? Nah, saling mengungkapkan pendapat dan nanti akhirnya dijadikan satu. Kita tarik garis kesimpulan mana yang perlu disajikan kan seperti itu. Itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat ya tidak jauh beda, tenggang rasa, tepos liro, ya kan? Nah, ya tidak jauh dari itu karena kan kita sebagai masyarakat sosial tentunya pasti tetap berkomunikasi, ya kan? Meskipun di sini sekitar 10 jam, kalau di rumah kan ya tetap toh yang namanya punya tetangga harus disapa, ya kan? Seperti itu, ya. Oke, terus Zidan ini gimana? Ya, untuk pengalaman Pancasila di SMP Mida itu sudah baik ya, karena dulu itu kan juga nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak itu sudah tahu, apalagi ada project P5 itu kita diajarkan apabila ada gini itu kita harus diskusi dulu dengan teman. Nah itu juga termasuk pengamalan Pancasila ya. Jadi nggak terburu-buru lah. Dari kata saya tadi juga itu musyawarah itu sudah itu saja sih kalau menurut saya. Pengamalan Pancasila sila keempat ya. Ya, sila keempat itu sudah baik sekali di SMP Mida. Terus Kanza mungkin kalau ada menurut tambahan atau apa ya? masih sama kayaknya atau gimana gitu?
Gimana? Kalau saya mungkin hampir sama yang di masyarakat. Soalnya kan di tempat saya tuh sering melakukan gotong royong, terus kadang itu melakukan kerja bakti, tapi itu untuk kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama. Lingkungan, mungkin di masjid gitu ya. Ya. Oh gitu. Oke, ini beragam banget ya jawabannya. Buat yang di rumah tapi yang di masyarakat itu beragam. Tapi kalau yang di sekolah itu kebanyakan sama. Iya, betul. Terus ini kayak pernah gak sih ada rasa khawatir tentang keberlanjutannya bangsa ini gitu? Gimana? Bu Nia mungkin bisa mencontohkan dulu gitu. Iya. Kalau tentang keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara, khawatir pasti, ya kan? Karena semakin pesatnya dunia, perkembangan dunia, ya kan? Itu juga apalagi semua sudah akan berubah menjadi digitalisasi, ya kan? Nah, tapi kita sebagai orang beriman, orang Muslim yang beriman, insya Allah kita percaya bahwa Pancasila ke depannya juga akan semakin baik ketika kita saat ini itu tetap menerapkan butir-butir Pancasila yang ada. Jadi tetap sebagai kontrol diri tadi, ya kan? Nah, jadi kita harus kembali lagi, kira-kira ini baik tidak sih? Ini menyakiti tidak sih? Seperti itu. Jadi kedepannya kalau misal hari ini kita tetap seperti itu, secara otomatis kedepannya juga akan lebih baik. Gitu. Iya. Jadi kayak emang harus belajar dari lama gitu. Iya, makanya kalau bisa dari lingkungan kecil dulu, misal dari lingkungan keluarga dulu, ya kan, diterapkan. Namanya kalau lingkungan keluarga berarti kan ya dari orang tua, dari kakak, adik seperti itu, baru nanti lingkungan agak besar di lingkungan sekolah. Ya kan, baru kalau di sekolah kan diajari ya bagaimana caranya mengaplikasikan, bagaimana kita berpendapat yang baik, bagaimana kita mengajukan kita bertanya kepada orang, kita menegur orang itu seperti apa, semuanya kan diajari di situ secara otomatis. Nanti ke depannya di luar atau di masyarakat kita akan juga menjadi lebih baik. Gitu. Selanjutnya Zidan gimana? Khawatir enggak? Sampean loh ini kedepannya kan penerusnya kan sampean. Iyalah. Nah, saya juga sama seperti Bu Nia, mungkin ada juga rasa khawatirnya. Apalagi kan sekarang itu zaman-zamannya yang tadi kata Bu Nia, digitalisasi itu semakin merajalela gitu ya. Nah, kan apalagi kalau saya itu khawatirnya itu dulu di lingkungan masyarakat ya, karena sekarang itu banyak anak-anak yang mungkin masih di bawah umur 4-5 tahun itu sudah pegang HP ya. Nah itu. Iya kan? Coba kalau misal ketika di rumah sama di sekolah, sama sampean bertemu HP sama bertemu orang, kira-kira lebih lama bertemu siapa? Itu lebih lama, sudah jelas lebih lama bertemu HP. Iya kan? Gitu. Jadi saya itu khawatirnya itu nanti di sosialnya itu kurang beradaptasi sama orang sekitar. Betul, atau gimana sekali. Sosialnya itu juga kurang. Itu nanti berdampak buruknya itu pasti banyak untuk masa depan bangsa ini. Betul, keren. Iya. Kanza mungkin gimana ini pikirannya gitu, gimana pendapatnya dari Kanza ini gimana? Khawatir enggak? Tentu khawatir ya. Iya. Khawatir enggak? Tapi kan sebagai orang yang beriman dan berilmu, penguatan tentang ideologi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Harus proaktif menciptakan lingkungan yang baik, yang positif sehingga meminimalisir. Sulit ya? Agak sulit. Meminimalisir ya. Perbedaan konflik dengan pihak lain. Oh gitu, oke. Nah terus ini aku mau tanya nih, terakhir nih kayaknya. Ini gimana ini? Ada nggak sih pesan buat para pemirsa podcast ini dari para narasumber? Bu Niam mungkin yang bisa contohkan lebih dulu gitu. Kalau pesan saya ya,
tidak hanya untuk seluruhnya yang ada di luar sana, terutama untuk siswa-siswa SMP MIDA. Kita mengangkat tema aku, kamu, dan kita adalah Pancasila. Itu salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, ya kan? Yeah. Nah, harapannya ketika kita sudah mempelajari ideologi Pancasila, kita menerapkan ideologi Pancasila, diharapkan 22 tahun yang akan datang, secara otomatis sampeanlah yang menjadi pemimpin bangsa ini, itu bisa mewujudkan Indonesia Emas. Seperti itu. Ya. Amin. Amin ya. Amin. Semangat ya. Ustaz, semangat. Ini selanjutnya siapa dulu nih? Zidan atau Kanza? Ya, aku aja dulu. Ya, silahkan. Mungkin kalau pesan saya sih ya tetap amalkan sila-sila dalam Pancasila, terutama kalau saya itu sila kelima yang sudah mulai agak pudar ya dari Persatuan Indonesia ya. Itu sangat sekali. Amalkan tetap sila kelima, jangan sampai lupa. Betul. Iya. Terus Kanza gimana pesannya? Kanza ada pesan mungkin terkait dengan ideologi Pancasila, terkait untuk teman-temannya mungkin. Untuk pemirsa podcast Mida Binar ini. Harus yang spesial ini. Apa ya pesannya? Saya juga gimana ya? Belum tahu pesannya mau memberikan pesan apa. Dia masih bingung ya. Mungkin lebih tepatnya mungkin ya kalau satu pesan lagi mungkin kita harus lebih memanusiakan manusia. Karena apa? Satu, mulai sehari ini kan sudah mulai yang tadi digitalisasi yang sudah mulai iya kan sangat menyebar luas, apalagi anak zaman sekarang yang jarang kenal dengan tetangganya, ya kan? Ayo, ya kan? Nah, soalnya kemarin ditanya juga gitu, sama rumahnya Pak ini mananya? Nggak tahu, ya kan? Nah, jadi harus lebih memanusiakan manusia, ya kan? Saling menghormati, tidak membuli seperti itu. Itu adalah pesan kami. Oh iya. Ini kayaknya udah selesai deh tanya-tanyanya. Oh, ini. sudah ini. Sudah. Nervousnya sehari kemarin loh saya dikasih tahu untuk Bu besok jadi bintang tamu. Wah, saya nervous itu. Hampir gak bisa tidur ya tapi malam. Tapi alhamdulillah ya. Hadir ya Alhamdulillah. Buat podcast Mida Binar ini. Betul, alhamdulillah lancar ya. Kalian semuanya keren. Kalian semuanya keren. Ya, silakan. Oke, itu saja sepertinya podcast Mida Binar kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih ya semuanya. Intinya sekarang saya Nindi Sari Regina Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.